Selamat malam dan shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya pada malam hari ini kita akan bersama-sama memuji bahkan merenungkan sebagian dari firman kita pada malam hari ini. Untuk itu saya undang semuanya untuk menyanyi Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan hingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh memuji bahkan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami Tuhan bagi kami yang mendengarkan, kiranya Engkau memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu yang akan dibentangkan pada malam hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan membentangkan sebagian dari firman-Mu, mampukan ia ya Tuhan sehingga ia mampu berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kegiatan kami dan ibadah kami selanjutnya Bapa, kami selalu serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-35. Keluaran pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan.
Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada Tuhan segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Glowing, bercahaya, pandilak-dilak. Glowing akhir-akhir ini di kalangan remaja putri seperti yang ada di samping saya berdua ini, itu lagi tren. Dan juga di kalangan ibu-ibu, sampai-sampai kalau pergi jalan, bukan cuma masker yang dipakai, tapi bagaimana menutupi seluruh muka supaya jangan kena sinar matahari, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Tetap glowing, bercahaya. Supaya glowing, maka macam-macam produk digunakan. Ada produk dalam negeri, ada produk luar negeri, dan memang banyak orang tergiur untuk bisa wajahnya glowing. Saudara-saudara, bagaimana supaya muka kita ini glowing atau bercahaya? Oke, dari sudut pandang kecantikan, banyak orang memakai produk-produk yang luar biasa. Tapi kadang-kadang juga bukan glow yang didapat, malah kadang-kadang ada muka yang rusak ya, sampai hitam. Nah, pembacaan kita itu menyebutkan bahwa wajah Musa bukan seorang perempuan Musa, tapi laki-laki. Wajah Musa itu glowing sekali, bercahaya. Dia pakai krim apa ya Bapak Ibu Saudara? Kalau sekarang ini pasti kita lomba-lomba bertanya, Pak Musa pakai krim apa? Kok glowing sekali? Nah ternyata bahwa dia tidak memakai krim apapun Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang membuka wajahnya bercahaya? Bahwa mukanya bercahaya itu, bersinar itu, karena saudara-saudara Alkitab mencatat bahwa dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepadanya. Lalu muncul di wajahnya itu. Saya rasa yang mau glowing mukanya sudah mulai tersingkap ini. Apa rahasianya? Rahasianya adalah hidup bergaul akrab dengan Tuhan, pasti glowing. Saudara-saudara, cahaya wajah Musa. Ayat 30 mengatakan bahwa ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Musa memang tidak menyadari bahwa dia sudah glowing, saudara. Tapi Harun dan orang-orang Israel yang menyaksikannya, wah, naduk kuduk kutungan rupan nate Musa. Mereka tidak sanggup melihatnya. Mengapa saudara? Ternyata bahwa Musa telah berbicara dengan Tuhan. Cahaya wajah Tuhan melekat pada wajah Musa. Dan karena itulah Musa menyampaikan kembali kepada orang Israel apa perkataan-perkataan yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Renungan kita di minggu lalu saudara bahwa dengarkanlah perkataanku. Ketika Musa akan meninggal, dia menyampaikan bahwa dengarkanlah perkataanku, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, Musa berbicara kepada Tuhan dan dia menyampaikan bahwa
firman Tuhan yang disampaikan kepadanya itu disampaikan kepada orang Israel. Saudara-saudara, kembali ke soal glowing. Bahwa rahasia wajah Musa bercahaya sekali lagi karena dia berjumpa dengan Tuhan, saudara. Ketika kita ingin bahwa memang wajah kita ini memancarkan cahaya, maka yang terutama, saudara, adalah jalinlah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Senantiasalah setia membaca firman-Nya setiap hari. Tentu wajah yang diidam-idamkan banyak perempuan, tentu juga laki-laki, akan nampak dari wajah kita. Akan nampak bahwa memang, wah, naduk-kuruk ya rupana. Mengapa dia duk-kuruk rupana? Karena itu yang orang biasa katakan inner beauty-nya keluar, tapi sebenarnya bahwa karena dia bersama dengan Tuhan, firman Tuhan menjadi bagiannya setiap hari. Saudara-saudara, apakah hanya Musa yang bisa bercahaya? Tentu kita semua selaku anak-anak Tuhan. Dia mau, saudara, supaya kita juga ini bercahaya, menampakkan terang, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan disitulah sebenarnya, saudara, bahwa kita akan kelihatan bercahaya ketika kita memancarkan terang. Apa kata Yesus, saudara? Jadilah terang dan jadilah garam dunia. Bukan cuma soal muka kita ini orang bisa berkaca karena saking glowingnya, tapi bagaimana cahaya kehidupan itu memancar dari kehidupan kita. Banyak anak Tuhan, saudara, hanya sibuk dengan wajah ini, tetapi lupa bahwa sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita bercahaya, memancarkan kemuliaan-Nya, memancarkan kasih setia Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bercahayalah senantiasa, rindulah untuk selalu memancarkan cahayanya Tuhan, lalu hiduplah di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, berjumpa bersama dengan Tuhan, maka engkau akan bercahaya dimanapun engkau berada. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita angkat pujianku suka menuturkan. Ya, selamat ulang tahun buat anak kekasih Kalista Oktari Perangan yang ke-9 tahun. Dan selamat hari ulang tahun pernikahan Bapak Domingus Pakombong dengan Ibu Rosmin Bungan Layuk. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami di dalam surga, pemilik kehidupan kami. Ketika firman-Mu datang kepada kami bersyukur bahwa firman-Mu terus datang kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk memancarkan sinar-Mu, cahaya-Mu dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun anak kekasih Oktari Kalista yang ke-9 tahun dan hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu
kekasih kami Mama Papa Dolin, karena itu Tuhan Engkau menyempurnakan sukacita mereka. Kami juga mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dalam berbagai bentuknya. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan dan usaha anak-anak Tuhan. Engkau memampukan mereka untuk dapat melakukannya, sehingga mereka menjadi pekerja-pekerja, pengusaha-pengusaha yang taat dan setia kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai penolong, bahkan ya Tuhan, menjadikan Tuhan dalam kehidupan mereka di sepanjang kehidupan mereka semua. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami datang berdoa, membawa saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang akan membuka jalan buat mereka. Kami berdoa Tuhan untuk yang berada dalam gangguan kesehatan karena sakit. Kami berdoa buat kekasih kami Ibu Yuliana Matana, kekasih kami Papa Dolfi, bahkan beberapa orang tua kami. Kiranya Bapa, Engkau yang akan terus menyembuhkan, memulihkan mereka. Beberapa kekasih kami yang masih menjalani masa karantina, kami percaya Tuhan juga akan menyembuhkan atau memulihkan kondisi mereka. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami membawa rencana pernikahan saudara kami Epni dan juga Elvince. Kiranya Tuhan, semua persiapan keluarga juga kami majelis jemaat-Mu dalam pemberkatan nikah dan juga acara resepsi, kiranya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa doa kami pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.